Oke, saya Latifani Matunasihin dengan NIM 246. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang keberadaan beberapa input dan departemen. Akuntansi untuk produksi di bawah perhitungan biaya proses menjadi makin rumit dengan adanya pembebanan input manufaktur yang tidak seragam serta adanya beberapa departemen pemroses. Langsung saja, yaitu pembebanan yang tidak seragam dari input manufaktur. Sejauh ini kita menganggap barang dalam proses setelah 60% selesai. Hal ini berarti 60% bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang diperlukan untuk menyelesaikan proses telah digunakan, dan 40% sisanya diperlukan untuk menyelesaikan unit produksi. Langsung saja, contohnya kita lihat perbedaan dalam 3 departemen di Hepburn, di mana di departemen peracikan dan pengapsulan, semua bahan ditambahkan pada awal proses. Tetapi dalam departemen pembotolan, bahan baku ditambahkan pada awal atau pengisian kapsul dan botol, dan pada akhir penutupan botol dan pengepakan dalam kotak kardus. Langsung saja kita lihat contoh perhitungannya, yaitu untuk mengilustrasikan, asumsikan departemen peracikan Hepburn memiliki data berikut pada bulan September. Untuk produksi, unit dalam proses 1 September yaitu 50% selesai sebesar 10.000. Unit yang telah selesai dan ditransfer keluar sebesar 60.000. Unit dalam proses 30 September 40% selesai yaitu sebesar 20.000. Kemudian untuk biaya dalam proses pada 1 September, bahan baku sebesar 1.600, biaya konversi sebesar 200, dan jumlahnya yaitu 1.800 US dollar. Untuk biaya saat ini yaitu bahan baku sebesar 12.000, biaya konversi sebesar 3.200, untuk jumlah 15.200 US dollar. Dan dengan asumsi bahwa Hepburn menggunakan metode rata tertimbang untuk perhitungan biaya proses, pengaruh pembebanan input manufaktur secara tidak seragam dapat digambarkan dengan mudah. Kita lihat tampilan 6.18 itu menggambarkan langkah pertama atau langkah 1 untuk membuat laporan aliran fisik. Kita lihat perhitungannya, yaitu untuk unit yang diperhitungkan, unit di persediaan awal dalam proses sebesar 10.000. 10.000 kita lihat tuh. Kemudian unit yang mulai dikerjakan selama bulan September yaitu sebesar 70.000. Kemudian unit yang telah diperhitungkan yaitu atau unit yang telah selesai dan ditransfer keluar, telah dimulai dan selesai sebesar 50.000, dan dari awal barang dalam proses sebesar 10.000, kemudian dijumlah hasilnya 60.000. Dan unit di persediaan akhir barang dalam proses yaitu 40% selesai sebesar 20.000. Kita lihat itu. Kemudian untuk jumlah unit yang telah diperhitungkan yaitu 80.000. Kemudian selanjutnya yaitu kita lihat akan tetapi pembebanan input secara tidak seragam memberikan pengaruh pada perhitungan unit-unit setara atau langkah 2. Kita lihat tampilan 6.9 itu menggambarkan perhitungan unit setara atau pembebanan tidak seragam. Kita lihat untuk ada bahan baku dan konversi. Untuk unit yang telah selesai, bahan baku sebesar 60.000, untuk konversi 60.000. Kemudian ditambah unit persediaan akhir dalam proses dikali yang telah selesai, di mana 20.000 dikali 100% untuk bahan bakunya yaitu sebesar 20.000, dan untuk kemudian untuk 20.000 dikali 40% untuk biaya konversinya sebesar 8.000. Jadi unit output setara pada untuk bahan baku yaitu 80.000
dan untuk konversi 68.000. Kemudian, ketika kategori-kategori unit setara yang berbeda muncul, biaya per unit untuk tiap kategori harus dihitung. Biaya untuk unit yang telah selesai adalah jumlah biaya setiap unit, yaitu untuk langkah ketiga, yaitu menghitung jumlah biaya setiap unit. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Biaya bahan baku per unit yaitu 1.600 ditambah 13.000 dibagi 80.000, di mana 80.000 merupakan unit output setara untuk bahan baku. Kemudian hasilnya yaitu 0,17. Untuk biaya konversi per unit, di mana 200 US dollar ditambah 3.200 dibagi 68.000, di mana 68.000 yaitu dari unit output setara untuk konversi, sehingga hasilnya 0,05. Jadi jumlah biaya unit itu rumusnya biaya bahan baku unit ditambah biaya konversi unit, di mana 0,17 ditambah 0,05 hasilnya 0,22 per unit yang telah selesai. Kemudian langkah keempat yaitu biaya unit yang ditransfer keluar. Dilakukan dengan mengalihkan biaya per unit dengan jumlah unit yang telah selesai. Jadi untuk biaya barang yang ditransfer keluar sama dengan 0,22 yaitu jumlah biaya unit dikali 60.000 untuk biaya per unitnya yang telah selesai. Jadi hasilnya yaitu 13.200. Kemudian biaya bahan baku adalah biaya bahan baku unit dikalikan unit bahan baku setara di akhir barang dalam proses. Biaya konversi di akhir barang dalam proses adalah biaya konversi unit dikalikan konversi unit setara. Jadi biaya akhir barang dalam proses adalah untuk bahan baku 0,17, di mana dari hasil tadi dikali 20.000 sama dengan 3.400. Sedangkan untuk konversi yaitu 0,05 dikali 8.000 sama dengan 400. Jadi jumlah biayanya 3.800. Kemudian untuk langkah kelima yaitu merekonsiliasi biaya untuk memastikan bahwa perhitungan benar. Untuk biaya untuk diperhitungkan, persediaan awal dalam proses 1.800 yang muncul selama berbulan berjalan yaitu 15.200. Jumlah biaya untuk diperhitungkan jadinya 17.000. Untuk biaya per unit setara itu 0,22. Kemudian barang yang telah diperhitungkan, biaya yang ditransfer keluar 13.200 dan barang di persediaan akhir barang dalam proses yaitu 3.800. Jadi jumlah biaya yang diperhitungkan yaitu 17.000. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari kelima langkah di atas tadi, laporan produksi dapat dilihat pada tampilan 6.20 ya. Kita lihat seperti ini. Ini tampilannya, perhitungannya seperti itu. Kemudian selanjutnya keberadaan beberapa departemen. Dalam proses manufaktur, beberapa departemen menerima barang-barang yang baru selesai sebagian dari departemen-departemen sebelumnya. Dalam penanganan barang-barang yang ditransfer masuk, dua hal perlu diingat. Yang pertama yaitu biaya bahan baku adalah biaya barang yang ditransfer keluar sebagaimana dihitung di departemen selanjutnya. Sedangkan kedua unit yang mulai dikerjakan dalam departemen berurutan berhubungan dengan unit yang ditransfer keluar dari departemen sebelumnya. Langsung saja untuk contohnya yaitu ini pada
Sebagai contoh, lihat Herbert pada bulan September dan dibatasi perhatian pada kategori transfer masuk. Yaitu contoh perhitungannya seperti ini. Unit yang diperhitungkan, unit di persediaan awal barang dalam proses sebesar 15.000. Unit yang ditransfer masuk dalam bulan September 60.000. Seperti ini. Ilustrasinya ada di ini halaman 36. Kemudian untuk jumlah unit untuk diperhitungkan yaitu 75.000. Kemudian unit yang telah diperhitungkan, unit yang telah selesai dan ditransfer keluar. Unit telah mulai dikerjakan dan selesai sebesar 55.000. Dari persediaan awal barang dalam proses 15.000, unit di persediaan akhir barang dalam proses 5.000. Kemudian jumlah unit yang telah diperhitungkan yaitu 75.000. Itu saja, yaitu untuk setara untuk kategori transfer masuk dihitung sebagai berikut. Untuk transfer masuk, unit yang disediakan sebesar 70.000 ditambah unit di persediaan akhir barang dalam proses dikali bagian yang selesai, itu 5.000 dikali 100%, jadi hasilnya 5.000. Sehingga unit output setara yaitu 75.000. Untuk menghitung biaya per unit, ditambahkan biaya unit yang ditransfer masuk di Departemen Peracikan pada bulan September ke biaya transfer masuk di awal barang dalam proses dan bagi dengan unit setara yang ditransfer masuk. Jadi untuk biaya per unit kategori transfer masuk sama dengan 13.200 ditambah 3.000 dibagi 75.000 sama dengan 16.200 dibagi 75, hasilnya 0,216. Jadi satu-satunya kesulitan tambahan yang ditimbulkan dalam analisis untuk departemen selanjutnya adalah kategori transfer masuk. Sekian, terima kasih.